Bab 906-910. Bab 906, maju lagi. Waktu diam-diam bergulir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di dunia magma kuno yang tenang dan mematikan ini. Waktu yang singkat tidak dapat menyebabkan magma yang tak berujung menunjukkan sedikit pun aktivitas. Waktu menjadi tidak penting di tempat ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Karena apa yang disebut manik-manik api, kemajuan Xiaoyan selama 1 bulan ini sangat cepat. Setelah menelan dan memperbaiki sekitar 50 lebih dari mereka, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pembuluh Douqi di dalam tubuhnya, yang telah mengembang selama kemajuan terakhir, sekali lagi memancarkan perasaan bengkak. Situasi ini memberi tahu Xiaoyan bahwa dirinya saat ini sudah berada di puncak bintang 5 Do Huang. Selama dia memiliki kesempatan, dia akan dapat dengan mudah maju dan terobosan untuk menjadi bintang 6 Do Huang. Setelah mencapai tahap ini, Xiaoyan juga tahu bahwa terus fokus dan berlatih bukan lagi jalan yang paling optimal. Meskipun seseorang tidak dapat mengendur selama pelatihannya, ia juga harus tahu bahwa ia tidak akan dapat melakukannya dengan terlalu cemas. Sederhananya, pelatihan yang keras kepala akan menyebabkan seseorang menuruni bukit. Oleh karena itu, Xiaoyan menghentikan pelatihan siang dan malamnya yang konsisten setelah dia menyadari bahwa dia telah mencapai puncak kelas bintang 5 Do Huang. Sebagai gantinya, dia mulai melatih penguasa aliran 6 tubuh, yang baru saja dia capai penguasaan awal. Waktu perlahan berlalu saat Xiaoyan sedang berlatih teknik penggaris. Selama periode berikutnya, Xiaoyan mengesampingkan masalah melatih Douqi-nya. Sebagian besar perhatiannya ditempatkan pada berlatih teknik Dou ini, menyebabkan dia menjadi semakin akrab dengan penguasa mengalir 6 tubuh bersama. Keterampilan pertama dari teknik penguasa, Splitting Flame, mulai ditampilkan olehnya dengan kehalusan dan kekuatan yang lebih besar. Efek fokus pada hal tertentu memang jauh lebih besar daripada memecah perhatian seseorang. Setelah upaya kerasnya dalam pelatihan selama periode waktu ini, pemahaman Xiaoyan tentang penguasa aliran 6 tubuh menjadi semakin dalam. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan membentuk jaring penggaris padat yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Dia sudah bisa masuk dan meninggalkan magma sesuai keinginannya tanpa setetes magma cair pun menyentuhnya. Wadah logam seperti pertahanan ini mengingatkan pada jejak spiritual di dalam gulungan itu. Selama periode sesekali di mana Xiaoyan bebas ketika berlatih, penguasa aliran 6 tubuh, Xiaoyan akan mempelajari sedikit dari apa yang disebut teknik mengusir api 5 cincin. Latihan ini adalah pembuka mata yang luar biasa untuk Xiaoyan. Teknik pengendalian kebakaran sudah cukup jelas. Itu adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan api. Keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipraktikkan oleh Xiaoyan. Kontrol apinya yang biasa saat menyerang berada pada tingkat yang dangkal. Metode pengendalian itu jauh dari kecanggihan, teknik mengusir api 5 cincin. Paling tidak, hanya metode pengendalian api saja adalah sesuatu yang bahkan Han Feng tidak bisa menandingi dari sudut pandang tertentu. Alasan Xiaoyan tidak dirugikan saat bertarung dengan Han Feng menggunakan api surgawi, sebagian besar karena kekuatan spiritual yang kuat yang jauh melebihi seorang alkemis biasa. Oleh karena itu, Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi merasakan sesuatu seperti bergerak ke wilayah yang sama sekali baru ketika dia melakukan kontak dengan teknik mengusir api 5 cincin. Berbagai metode pengendalian api yang dicatat dalam teknik ini tidak hanya indah tetapi juga hanya menghabiskan sedikit kekuatan spiritual untuk mengendalikan api dengan cara yang paling indah. Selain itu, ia mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tian Huo Zunze tidak mengungkapkan dirinya saat Xiaoyan sedang berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Tampaknya menggunakan kekuatan spasial ketika dia berada di magma telah membuatnya terlalu lelah. Karena itu, dia jarang mengungkapkan dirinya. Namun, Xiaoyan tidak peduli tentang ini. Meskipun dia telah melakukan kontak dengan keterampilan pengendalian api seperti itu untuk pertama kalinya, dia setidaknya seorang alkemis tingkat 6 yang mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan Angry Buddha Lotus Flame yang sangat menakutkan. Banyak teknik pengendalian api pada dasarnya adalah hal-hal yang dia pahami setelah membaca. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat telah menyebabkan dia memiliki bakat yang sulit dicocokkan oleh orang biasa dalam hal penyempurnaan obat dan pengendalian api. Selama waktu yang tersisa, Xiaoyan, tanpa kecelakaan, menenggelamkan dirinya ke dalam dunia misterius pengendalian api dengan teknik mengusir api 5 cincin. Dalam waktu kurang dari 10 hari,
kemampuan Xiaoyan untuk mengendalikan api pada dasarnya berlipat ganda. Dalam dunia kontrol api yang menghancurkan hati ini, kesempatan Xiaoyan untuk maju tanpa sadar dan diam-diam tiba. Ketika perasaan akan terobosan muncul, Xiaoyan sedang berlatih roh api berbentuk serigala pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Setelah merasakan perasaan aneh yang menyebar dari dalam jiwanya, Xiaoyan segera menyebarkan segel tangan dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk kembali ke gua. Xiaoyan duduk bersila di gua yang bersih dan kosong. Dia dengan paksa menahan gelombang riak yang tidak biasa yang dipancarkan dari tubuhnya. Dengan jentikan jarinya, lebih dari 10 manik-manik api berwarna merah muncul di depannya. Setelah itu, Xiaoyan dengan cepat menutup matanya dan membentuk segel latihan dengan tangannya. Segel baru saja terbentuk ketika ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Gelombang energi merah panas melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan. Setelah itu, energi muncul seperti banyak ular panjang berwarna merah terang, berlama-lama di permukaan tubuhnya. Akhirnya, mereka mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Dunia magma ini dipenuhi dengan energi afinitas api yang sangat kuat. Ini pasti akan menyebabkan kemajuan Xiaoyan menjadi lebih mudah. Dia tidak perlu khawatir tentang energi yang habis atau menyebabkan beberapa perubahan tak terduga selama kemajuannya. Selain itu, cincin penyimpanannya masih berisi beberapa manik-manik api. Bahkan jika kecelakaan terjadi, energi kuat yang terkandung dalam manik-manik api ini akan memastikan keberhasilan penyelesaian kemajuannya. Peningkatan jumlah energi afinitas api memasuki tubuh Xiaoyan. Begitu banyak yang masuk sehingga kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi merah cerah. Benang kabut putih naik dari kepalanya dan banyak pembuluh darah mulai bergoyang seperti cacing tanah di kulitnya, tampak cukup menakutkan. Di bawah energi dunia luar yang tak henti-hentinya, tubuh Xiaoyan dengan cepat berubah. Setiap kali dia maju, bagian dalam tubuhnya akan mengalami transformasi kecil. Transformasi semacam ini seperti ekspansi, mengubah kolam kecil menjadi danau kecil. Douqi yang dapat diakomodasi oleh tubuhnya juga akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, banyak pembuluh darah, tulang, otot, di dalam tubuhnya akan menunjukkan berbagai tingkat penguatan, menyebabkan kekuatan di dalam tubuh seseorang tumbuh. Sebagai kemajuan Xiaoyan secara bertahap memasuki tahap putih panas, riak di dalam gua menjadi lebih intens. Pada akhirnya, seluruh gua ditutupi oleh energi afinitas api merah. Sosok Xiaoyan seperti lubang hitam yang duduk di tengah energi, dengan rakus menelan. Semua energi yang mengalir ke tubuhnya. Menelan tanpa henti ini berlangsung selama hampir 2 hari. Baru saat itulah energi api merah pekat berangsur-angsur pucat. Seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang mulai terungkap. Kemajuan Xiaoyan berlanjut selama sekitar 3 hari. Baru kemudian perlahan-lahan berakhir. Ketika energi afinitas api senar terakhir memasuki tubuh Xiaoyan, gua gunung menjadi sunyi. Aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiaoyan benar-benar ditarik ke dalam saat ini. Bahkan tidak sedikit yang bocor. Tubuh bagian atas pemuda itu telanjang saat dia duduk di tanah. Matanya tertutup rapat, dan dia tampak seperti seorang biarawan yang bermeditasi. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Jika seseorang masih tidak dapat merasakan auranya yang samar, kemungkinan besar seseorang akan benar-benar berpikir bahwa kecelakaan telah terjadi selama kemajuan, yang mengakibatkan penyimpangan latihan dari jalur yang benar. Suasana hening di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam ketika embusan napas lembut akhirnya memecah kesunyian. Napas tenang masuk dan keluar dari hidung Xiaoyan dalam satu siklus. Matanya perlahan terbuka, tetapi sepertinya tidak mencerminkan perubahan apapun selain menjadi sedikit lebih cerah. Namun, jika seseorang yang akrab dengan Xiaoyan hadir, orang itu akan menemukan bahwa aura Xiaoyan tampaknya menjadi jauh lebih panas dan lebih tertarik dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia membuka matanya, menyimpan manik-manik api di depannya, yang telah dia siapkan tetapi tidak digunakan, ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia merasakan aura kuat yang telah melonjak beberapa kali di dalam tubuhnya. Senyum puas terangkat di sudut mulutnya. Kemajuan kali ini tidak hanya membuat Xiaoyan benar-benar stabil di level bintang 6 Dou Huang, tetapi juga menyebabkan Douqi di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih panas. Xiaoyan mengerti bahwa ini seharusnya karena energi tempat ini. Namun, beruntung dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Dengan demikian, kekerasan liar tidak mempengaruhi Xiaoyan.
Perasaan kemajuan benar-benar luar biasa. Xiao Yan merentangkan tangannya saat dia berdiri di pintu masuk gua. Dia tertawa pelan. Pada saat ini, pembuluh darah, otot, tulang, dan bahkan sel-selnya di dalam tubuhnya semuanya tampak dalam kondisi puncak. Selama tangannya bergerak sedikit, kekuatan yang menunggu untuk meletus di dalam tubuhnya akan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Dalam 2 bulan yang singkat, Xiao Yan sekali lagi menyelesaikan terobosan. Jika berita tentang kecepatan ini menyebar, kemungkinan akan menyebabkan cukup banyak elit Do Huang mati karena malu. Pada level ini, adalah hal biasa bagi seorang elit Do Huang untuk menghabiskan 1 tahun atau bahkan beberapa tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Namun, Xiao Yan telah menyelesaikan ini dalam waktu 2 bulan. Bakat dan keberuntungan semacam ini benar-benar menakjubkan. Xiao Yan secara acak mengepalkan tangannya saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang akan meletus setiap saat. Dia menggunakan kekuatan besar dan mengayunkan tinjunya ke dinding batu. Kekuatan yang sangat besar menembus batu yang keras saat Doqi meludahkan membentuk lubang yang dalamnya lebih dari 10 meter. Dinding di sekitarnya menunjukkan sedikit retakan sementara beberapa debu batu menyebar. Jelas, kendali Xiao Yan atas kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Itu dikumpulkan di satu tempat dan tidak menyebar, menyebabkan pukulannya memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Xiao Yan tersenyum. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan. Dia baru saja akan menguji kekuatannya ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Matanya melirik ke lubang yang menuju ke menara pemurnian Ki Langit berkobar. Sepertinya ada suara angin kencang yang muncul di sana. Di bawah fokus Xiao Yan, suara angin kencang di dalam lubang semakin mendekat. Sesaat kemudian, sesosok muncul di depan mata Xiao Yan. Bab 907, Informasi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat sosok tua yang turun dari lubang. Dia berbicara dengan suara yang jelas, mengapa Penatua pertama punya waktu untuk datang ke sini hari ini. Sosok tua itu perlahan-lahan tertahan ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia melirik Xiao Yan yang memiliki tubuh bagian atas telanjang dan membentak, "Kamu telah tinggal di bawah untuk waktu yang lama. Saya pikir Anda telah bertemu dengan masalah yang merepotkan." Ziyan dan orang-orang itu telah berulang kali bertanya kepada saya apakah mereka bisa datang ke sini. Bagaimana saya bisa menyetujui permintaan mereka mengingat bahaya tempat ini? Karenanya, saya hanya bisa turun sendiri. Petik 2. Xiao Yan tertawa ketika mendengar ini. Dia menarik cincin seputih salju yang menyembunyikan Tian Huo Zunze ke lengan bajunya tanpa menarik perhatian. Lebih baik merahasiakan masalah Tian Huo Zunze. Akan lebih banyak kerugian daripada keuntungan jika orang lain mengetahuinya. Meskipun Xiao Yan mempercayai Penatua pertama Suqian, bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang ahli yang dulunya adalah seorang elit Douzun. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Penatua pertama Suqian secara alami tidak memperhatikan tindakan kecil Xiao Yan. Kakinya menginjak udara kosong dan berhenti di gua. Matanya menyapu Xiao Yan dan dia tanpa sadar mengeluarkan seruan ketika dia merasakan perubahan aura yang terakhir. Dia bertanya, "Kamu telah menerobos." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya secara kebetulan telah menerobos sebelum Penatua pertama turun." Tes-tes, Anda anak kecil, kecepatan pelatihan ini benar-benar terlalu mirip monster. Saat itu, ketika saya masih di kelas Do Haung, kemajuan tercepat saya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun atau lebih, tetapi dibandingkan dengan Anda, itu benar-benar agak memalukan. Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kecepatan pelatihan orang ini benar-benar merupakan pukulan bagi orang lain. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tersenyum. Dia tidak memberitahu Penatua pertama Suqian tentang orang-orang kadal api di bawah magma atau tentang masalah manik-manik api. Yang terbaik adalah jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini setelah dia pergi. Lagi pula, ada rahasia yang disimpan selamanya di hati Xiao Yan di dasar magma. Saat rahasia itu terungkap, kemungkinan seluruh benua Doqi akan gemetar karenanya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Doudi sudah cukup untuk membuat mata semua orang menjadi merah karena iri dan bertingkah gila. Xiao Yan secara acak mengambil jubah dan meletakkannya di atas tubuhnya. Setelah itu, dia membalik tangannya dan Flame Gathering Pot muncul di tangannya. Dia tersenyum diam-diam kepada Suqian dan berkata, "Penatua pertama, lihat dan lihat apa ini." "Keke, mengapa?"
Sudahkah Anda menyimpan Heart Flame di dalamnya? Su Qian tersenyum ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia menerima Flame Gathering Pot dan meliriknya. Wajahnya langsung menegang ketika dia merasakan Heart Flame yang naik di tubuhnya beberapa saat kemudian. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin Heart Flame biasa menggerakkan Heart Flame di dalam tubuhnya? Ini adalah kekakuan di wajah Su Qian berlanjut sejenak. Setelah itu, Su Qian tampaknya telah mengingat sesuatu dan keterkejutan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan langsung muncul di matanya. Dia merasa tumpul saat melihat Xiao Yan lagi. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu telah menempatkan Valen Heart Flame ke dalamnya? Kamu, kenapa kamu tidak menggunakan otakmu? Saya telah mengatakan bahwa ketidakhadiran api hati jatuh dari Akademi Dalam dapat menyelamatkan kita dari masalah. Sekarang setelah Anda menaklukkannya, mengeluarkannya lagi akan sangat merugikan Anda. Anda mungkin akan tetap berada di level ini selamanya. Bagaimana Anda akan pergi dan bertarung dengan Hall of Souls dengan cara ini? Su Qian mengatupkan giginya dan berbicara dengan kebencian yang berasal dari Xiao Yan yang tidak dapat memenuhi harapannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, ini memang Valen Heart Flame yang asli. Xiao Yan tercengang saat melihat sikap tetua pertama Su Qian. Dia segera pulih setelah tiba-tiba mengerti. Tampaknya Su Qian mengira Xiao Yan telah mengeluarkan api hati jatuh dari tubuhnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Kehangatan juga muncul di hatinya saat dia melakukannya. Penatua pertama, kamu salah. Ini memang api hati yang jatuh. Namun, itu bukan yang dari masa lalu. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa begitu lemah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ini bukan api hati jatuh dari masa lalu. Su Qian terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Baru setelah itu dia sembuh. The Valen Heart Flame di Flame Gathering Pot, ini tampaknya agak terlalu lemah. Itu jauh lebih rendah daripada kengerian Valen Heart Flame di masa lalu. Su Qian memegang panci pengumpul api dengan kedua tangan. Dia tertegun sejenak sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya saat dia dengan gembira berkata, maksudmu, kamu telah menemukan api hati jatuh yang lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, api hati jatuh ini juga sesuatu yang ditemukan di dunia magma. Namun, saat ini masih dalam tahap bayi. Selama sesepuh dari Akademi Dalam yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api menuangkan Dou Qi dalam jumlah tak henti-hentinya ke dalamnya, api hati yang dapat diberikannya masih akan memungkinkan menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk sekali lagi mendapatkan kembali penggunaannya. Setelah lebih banyak waktu berlalu, api hati jatuh ini mungkin juga dapat sekali lagi berevolusi dan memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat itu pasti tidak akan menolak Akademi Dalam setelah Akademi Dalam telah mempersiapkannya begitu lama. Oleh karena itu, menara pemurnian Ki Langit berkobar mungkin dapat tetap terbuka selamanya. Petik 2. Kegembiraan di wajah Su Qian menjadi sangat padat saat mendengarkan kata-kata lembut Xiao Yan. Jelas, dia sangat senang bisa menghidupkan kembali menara pemurnian Ki Langit berkobar sekali lagi. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Sekarang, dia benar-benar lega. Dia juga memiliki perasaan yang cukup untuk Akademi Dalam. Menara pemurnian Ki Langit berkobar sangat penting bagi Akademi Dalam. Namun, itu telah kehilangan efeknya karena dia cukup senang bahwa dia saat ini mampu menebusnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dunia magma ini benar-benar membuat Valen Heart Flame lainnya. Bahkan kepala sekolah saat itu tidak menemukannya. Su Qian menghela nafas terlebih dahulu sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memegang panci pengumpul api seolah-olah itu adalah harta karun dan menghadap Xiao Yan dengan wajah penuh senyuman. Dia berkata, ini berat bagimu, anak kecil. Anda telah mengambil api surgawi, yang matang dengan karakter liar yang sulit dijinakkan, tetapi akhirnya kembali ke Akademi Dalam sebagai api surgawi, bayi yang patuh. Semua ini bisa dikatakan saling meniadakan. Karenanya, Anda tidak perlu merasa bersalah di masa depan. Petik 2. Dengan benda ini, setidaknya aku akan bisa bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia menanyakannya di masa depan, api hati jatuh adalah sesuatu yang telah dia habiskan dengan banyak usaha untuk menyegelnya. Pendirian menara pemurnian Ki Langit berkobar juga merupakan idenya.
Jika dia kembali dan melihat bahwa benda ini telah kehilangan efeknya, kemungkinan besar aku tidak akan bisa menghindari kekacauan. Tangan Suqian menggosok panci pengumpulan api, dan dia menghela nafas sebelum tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan merasa sedikit malu saat dia melihat Suqian yang muncul seolah-olah dia telah melepaskan beban besar. Di masa lalu, penatua pertama selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, hatinya sebenarnya telah memikirkan masalah ini sedemikian rupa. Namun, masuk akal jika seseorang memikirkannya. Menara pemurnian Ki Langit berkobar sangat penting. Jika itu menghilang begitu saja, bahkan hati Xiao Yan pun pasti akan merasakan kekecewaan. Jangan bicarakan ini. Suqian buru-buru melambaikan tangannya setelah tampaknya telah melihat melalui pikiran Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, salah satu alasan saya memasuki tempat ini kali ini adalah untuk melihat apakah ada kecelakaan yang terjadi pada Anda. Alasan lain adalah untuk memberitahu Anda bahwa kami memiliki berita tentang Han Feng. Han Feng. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Senyum di wajahnya sedikit ditarik. Rasa dingin juga melintas di matanya. Orang itu telah memanfaatkan kekacauan saat itu untuk melarikan diri. Xiao Yan telah memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, orang ini tetap berada di Hall of Souls untuk jangka waktu tertentu. Dia mungkin menyadari tempat di mana guru dikunci. Terlebih lagi, bahkan jika Han Feng tidak menyadarinya, Xiao Yan secara pribadi harus membunuh orang yang telah mengkhianati gurunya ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak untuk Yao Lao, yang menaruh harapan besar padanya. Sejak orang itu melarikan diri saat itu, dia menghilang untuk beberapa waktu. Awalnya, kami juga akan kesulitan menemukannya. Namun, beberapa hari yang lalu, Gerbang Xiao tiba-tiba menyampaikan informasi yang mengatakan bahwa orang ini tampaknya telah muncul di Lembah Api Iblis. Suqian perlahan berbicara. Lembah Api Iblis. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia segera tertawa dingin. Sepertinya orang ini berencana untuk mengambil keuntungan dari kematian Old Ground Demon Ghost untuk sepenuhnya mengambil alih semua miliknya. Han Feng memiliki ambisi besar. Dia telah merambah jauh ke dalam Black Corner Region, dan memiliki jaringan besar di sana. Jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi penguasa daerah tersebut. Tidak sulit baginya untuk mencapai ini dengan statusnya sebagai seorang alkemis. Suqian mengangguk dan berkata, kali ini, dia diam-diam mengambil alih Lembah Api Iblis dan dia melakukannya dengan tenang. Jika Gerbang Xiao tidak beruntung, kemungkinan mereka akan kesulitan mendapatkan informasi ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Sudut mulutnya terangkat membentuk ekspresi dingin. Itu bagus selama orang ini tidak memasuki hutan pegunungan yang luas. Selama dia berada di wilayah sudut hitam, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk menangkap anjing yang kehilangan rumahnya ini. Apa yang kamu rencanakan? Suqian melirik Xiao Yan dan bertanya. Orang ini tidak bisa dilepaskan bagaimanapun caranya. Kalau tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, kumpulkan beberapa orang. Kali ini, saya pasti tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri hidup-hidup. Saya perlu mengetahui beberapa informasi dari mulutnya. Petik 2. Suqian tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia berkata, sepertinya bukan tidak mungkin untuk menangkapnya. Dengan kekuatan pihak kita, kapan kamu akan bertindak? Tangan Xiao Yan meraih bagian belakang gua. Sosok hitam membawa peluit yang jelas terdengar rendah. Akhirnya, itu berubah menjadi penguasa berat yang jatuh ke tangan Xiao Yan. Dia membalik dengan tangannya dan penggaris berat dimasukkan di belakangnya. Sudut mulutnya segera terangkat menjadi senyum dingin saat dia berkata dengan padat, sekarang. Bahu Xiao Yan bergetar sedikit saat kata-katanya terdengar. Sepasang sayap tulang seperti batu giok yang indah perlahan memanjang. Setelah itu, sayap tulang dikepakkan. Raungan guntur samar bergema di dunia magma yang tenang ini saat sosok Xiao Yan berubah menjadi kabur yang melesat ke lubang masuk. Suqian tanpa sadar membelai janggutnya saat dia melihat bagian belakang Xiao Yan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Dia bergumam, sungguh menyedihkan Han Feng. Awalnya, dia bisa dianggap sebagai otoritas besar dalam wilayah pojok hitam. Pada akhirnya, dia sialnya bertemu Xiao Yan. Sepertinya mata Yao Zunze menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Suqian juga tersenyum bangga setelah mengatakan ini. Setelah itu, langkah kakinya menginjak udara kosong saat tubuhnya mengikuti di belakang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kali ini, pertarungan antara keduanya
yang memiliki guru yang sama, kemungkinan akan mencapai kesimpulan. Bab 908, Diskusi. 4 tetua akademi dalam duduk di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Mata mereka sedikit tertutup. Di antara mereka berempat, secara kebetulan, ada lubang dalam yang mengarah ke dunia magma. Suara lembut angin kencang tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam. Mata keempat sesepuh tiba-tiba terbuka pada saat bersamaan. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang yang dalam, dan Doki di dalam tubuh mereka tanpa sadar mulai mengalir. Selama 4 sesepuh menunggu dengan sungguh-sungguh, sesosok hitam tiba-tiba muncul sebelum dengan lembut mendarat di tanah. Mata keempat orang itu melayang. Baru kemudian mereka dengan lembut menghela nafas lega. Setelah itu, mereka tersenyum dan menangkupkan tangan mereka kepada orang itu. Orang yang telah keluar dari lubang yang dalam secara alami adalah Xiao Yan. Dia dengan sopan tersenyum kepada 4 sesepuh. Suqian juga bergegas keluar dari lubang yang dalam segera setelah Xiao Yan keluar darinya. Keempat sesepuh menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Mereka juga tahu tingkat bahaya di dunia magma di bawah. Oleh karena itu, mereka takut Suqian mungkin mengalami kecelakaan di dalam. Penatua pertama, keluarkan Flame Gathering Pot, dan coba lihat apakah ada efeknya. Tidak perlu terburu-buru untuk waktu ini karena masalah Han Feng. Xiao Yan menatap Suqian yang telah mendarat dengan mantap. Dia tidak terburu-buru mengumpulkan pembantu. Sebagai gantinya, dia tersenyum tipis dan memberi saran. Suqian tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melemparkan tangannya. The Flame Gathering Pot keluar dari storage ring-nya dan perlahan-lahan mendarat di depan keempat sesepuh. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua berlatih metode Ki Afinitas Api. Tuangkan Doki Anda ke dalamnya dan lihat seberapa banyak Heart Flame dapat dirangsang. Keempat tetua saling bertukar pandang setelah melihat panci pengumpul api di depan mereka. Mereka tidak banyak ragu. Jari-jari mereka berempat menyentuh tubuh pot. Setelah itu, mereka menutup mata mereka sedikit dan Doki yang kuat di dalam tubuh mereka mengalir ke dalam Flame Gathering Pot seperti air banjir. 4 afinitas api Dokis dari berbagai warna dituangkan ke dalam Flame Gathering Pot seperti aliran yang mengalir. Setelah itu, Doki berputar sedikit sebelum masuk ke dalam Valen Heart Flame. Bang! Setelah masuknya Doki, permukaan bayi Valen Heart Flame tiba-tiba meletus dan membentuk gelombang cahaya yang kuat. Itu tampak seperti sepotong batu besar yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang. Riak tak terlihat melingkar dengan cepat menyebar dari panci pengumpul api. Gelombang tak terlihat ini melengkung dan naik. Akhirnya, mereka menembus menara satu tingkat pada satu waktu dan mencakup seluruh menara pemurnian Ki Langit berkobar di dalamnya. Pada saat ini, banyak siswa yang diam-diam berlatih di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar tiba-tiba membuka mata mereka. Tangan mereka tanpa sadar mengusap dada mereka. Gelombang Heart Flame yang panas tiba-tiba muncul di sana. Beberapa siswa yang lebih tua di akademi dalam tidak asing dengan api hati ini karena mereka telah menikmati manfaat dari penyempurnaan semacam ini sebelumnya. Namun, manfaat itu hilang sejak api hati dari akademi dalam habis. Awalnya, mereka mengira mereka mungkin tidak dapat menikmati perlakuan seperti itu sampai mereka lulus. Namun, banyak kegembiraan mereka, itu diam-diam kembali. Menara pemurnian Ki Langit berkobar mampu menghasilkan api hati lagi. Setelah seluruh menara pemurnian Ki Langit berkobar mengalami kejutan awal, informasi tentang menara pemurnian Ki Langit berkobar yang dihidupkan kembali seperti angin sepoi-sepoi yang menyebar dari menara. Itu menyebar ke seluruh akademi dalam dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, semua siswa menjadi riang. Akademi dalam dengan menara pemurnian Ki Langit berkobar adalah akademi dalam yang sebenarnya. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya berada di bawah menara, mereka masih bisa mendengar banyak sorakan yang ditransmisikan melalui menara. Segera, Xiao Yan bertukar pandang dengan Suqian dan mereka berdua menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka baru saja melepaskan beban berat. Sepertinya itu memang efektif, seru Suqian. Tatapannya segera meluncur ke 4 tetua dan menggoda, sepertinya kita harus menyusahkan para tetua dari akademi dalam kita yang mempraktikkan afinitas api Doki di masa depan. Namun, kecepatan di mana benda kecil ini menyerap Doki tidak terlalu cepat. Sebagian besar sesepuh mampu menanggungnya. Petik 2. Keempat sesepuh tanpa sadar dan pahit tersenyum. Mereka menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata Suqian.
Kemungkinan besar mereka akan dipaksa menjadi tiket makan jangka panjang untuk api hati jatuh di dalam panci pengumpul api ini. Sukian tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah pahit dari keempat sesepuh ini. Dia melambaikan tangannya ke Xiaoyan sebelum berjalan ke pintu keluar. Dia berbicara sambil berjalan, saya akan pergi dan memberitahu tetua lain yang mempraktikkan afinitas api Doqi. Di masa depan, kalian semua mungkin harus bergiliran dan datang ke sini. Anggap saja itu sebagai latihan. Hanya dengan penipisan akan ada pertumbuhan. Ini juga menguntungkan kalian semua. Pada saat Sukian menyelesaikan kata-katanya, dia sudah keluar melalui pintu. Xiaoyan di belakangnya melambaikan tangannya dengan menyedihkan keempat sesepuh dan buru-buru mengikuti. Bagaimanapun, dia juga seorang praktisi metode Qi afinitas api. Xiaoyan dan Sukian berjalan keluar dari bagian bawah menara. Sepanjang jalan, mereka merasakan suasana menara pemurnian Qi langit berkobar telah menjadi panas lagi dan lalu lintas melonjak. Mereka mengeluarkan senyuman. Kebangkitan menara pemurnian Qi langit berkobar benar-benar merupakan kegembiraan yang turun dari langit kepada para siswa ini. Lagi pula, dengan api hati untuk memperbaiki Doqi di dalam tubuh mereka, kecepatan latihan mereka akan dapat meningkat. Setelah keluar dari menara pemurnian Qi langit berkobar, Sukian memimpin Xiaoyan dan bergegas ke ruang pertemuan tetua di wilayah yang lebih dalam dari Akademi Dalam. Dia sudah mengirim penatua untuk mengundang dokter peri kecil dan yang lainnya untuk masalah mengumpulkan pembantu. Pada saat Xiaoyan dan Sukian tiba di ruang pertemuan, dokter peri kecil, Ziyan, Xiao Li, dan beberapa ahli dari gerbang Xiao sudah duduk di dalam. Kelompok besar memandang Xiaoyan yang telah masuk dan beberapa kejutan terungkap di mata mereka. Anak kecil, kamu akhirnya keluar. Xiao Li memimpin untuk berdiri dan mengatakan sesuatu juga Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk pada Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk di samping dokter peri kecil dan Ziyan. Tatapannya menyapu keindahan besar dan kecil ini sebelum dengan menggoda berkata, setelah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tampaknya kalian berdua menjadi lebih cantik. Jangan berpikir beberapa kata bagus bisa menghilangkan dosa besarmu membuang kami ke samping untuk mencari kesenangan sendiri. Ziyan melengkungkan mulut kecilnya dan mencibir tanpa memberikan wajah Xiaoyan. Dosa kepalamu. Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tangannya mengusap puncak kepala si kecil ini. Setelah itu, matanya menemukan dokter peri kecil yang tersenyum pelan. Suaranya lebih lembut saat dia berkata, apakah kamu baik-baik saja selama beberapa bulan ini? Hal yang dia bicarakan secara alami adalah, tubuh racun yang menyedihkan, dari dokter peri kecil. Tidak apa-apa, saya sementara masih bisa menekannya. Dokter peri kecil menarik dan membelah sehelai rambut seperti salju dari atas dahinya saat dia berbicara dengan lembut. Mata bergeraknya yang berwarna ungu keabu-abuan berputar ke Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya, kamu sudah maju lagi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kekuatan dokter peri kecil bahkan lebih besar dari penatua pertama Sukian. Dia secara alami dapat melihat melalui perubahan auranya. Batuk, jika Anda ingin terlibat dalam percakapan pribadi, Anda dapat melakukannya saat Anda senggang. Sekarang, pertama-tama kita harus mendiskusikan hal-hal penting. Xiao Li tanpa sadar dan batuk kering. Dia kemudian mulai berbicara ketika dia melihat Xiaoyan dan dokter peri kecil bergumam satu sama lain. Seluruh aula langsung tertawa terbahak-bahak ketika kata-kata Xiao Li terdengar. Xiaoyan masih baik-baik saja, tapi rona merah memikat muncul di wajah pucat dokter peri kecil sebelum dia bisa menghentikannya. Apakah ada aktivitas di pihak Han Feng sekarang? Xiaoyan juga menarik perhatiannya. Wajahnya agak serius saat dia bertanya. Orang itu sangat licik. Awalnya, saya mengira dia akan melarikan diri dari wilayah pojok hitam. Tidak disangka dia akan bersembunyi di lembah api iblis. Xiao Li mengerutkan alisnya dan berkata, lembah api iblis adalah faksi lama di dalam wilayah sudut hitam. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dengan kematian hantu setan tanah lama, Fang Yan, dan dua sesepuh lainnya, mereka masih tidak bisa diremehkan. Han Feng telah memanfaatkan lembah api iblis sementara mereka tidak memiliki pemimpin. Dia menggunakan koneksinya di dalam wilayah sudut hitam, dan dapat dianggap memiliki kendali atas lembah api iblis. Selain itu, menurut informasi terakhirku, Han Feng diam-diam menghubungi beberapa faksi, wilayah pojok hitam, yang memiliki hubungan baik dengannya dengan tujuan membentuk aliansi.
Bahkan sekte Kaisar Hitam itu, lelaki tua Ying San semuanya termasuk dalam undangan. Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera dan dingin tertawa, orang ini benar-benar belalang yang menolak untuk beristirahat tidak peduli apa, dia selalu ingin membuat masalah. Han Feng ini sangat ambisius. Dia telah bersusah payah untuk membangun koneksi lamanya di dalam wilayah pojok hitam. Meskipun dia dikalahkan olehmu beberapa kali, dia saat ini telah mencapai kekuatan Dousong. Kemampuan pemanggilannya di dalam wilayah sudut hitam tidak berkurang sedikit pun. Jika kita benar-benar mengizinkannya untuk membentuk aliansi dengan faksi-faksi ini di dalam wilayah pojok hitam, kemungkinan mereka akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Suqian berbicara dengan suara yang dalam, di pihak kami hanya memiliki dua elit Douzong yang asli, yaitu Dokter Peri Kecil dan saya. Penatua Qian dan Penatua Bai di Akademi Dalam tidak akan pernah bertindak dalam masalah seperti ini. Misi mereka adalah untuk melindungi Akademi Jianan dari kehancuran. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan aliansi dengan faksi lain di wilayah pojok hitam berhasil. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Li dengan sinis melanjutkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan bertanya, kapan dia akan mengundang faksi-faksi ini? Besok. Xiao Yan menurunkan dagunya sedikit. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran saat dia dengan samar berkata, kakak kedua, manuver semua ahli dari Gerbang Xiao. Selain itu, kirim seseorang untuk melakukan kontak dengan faksi yang memiliki hubungan baik dengan Gerbang Xiao. Minta mereka untuk mengirim beberapa ahli. Besok, kita semua akan menuju ke lembah api iblis. Kali ini, saya ingin memastikan bahwa Han Feng tidak akan dapat kembali. Xiao Li menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Sudut mulutnya terbelah menjadi senyum buas saat dia berkata, lembah api iblis memiliki permusuhan yang mendalam dengan Gerbang Xiao kita. Kali ini, kita bisa melenyapkan mereka bersama-sama dan membiarkan faksi lain di dalam wilayah pojok hitam, mengetahui bahwa tidak ada orang yang bisa menyinggung Gerbang Xiao kita. Hubungan lembah api iblis dan Akademi Jianan benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini, Akademi akan mengirimkan semua ahlinya. Kita harus benar-benar melenyapkan mereka sampai ke akar-akarnya. Kekejaman juga melintas di mata Suqian. Cukup banyak siswa Akademi Jianan telah dibunuh oleh lembah api iblis selama pelatihan luar mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antara kedua belah pihak telah lama mencapai tahap yang tidak dapat diperbaiki. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan berdiri dan melemparkan pandangannya ke arah lembah api iblis. Senyum tipis muncul di wajah mudanya. Semuanya harus berakhir, bab 909, berkumpul. Keesokan harinya, di puncak gunung kecil tidak jauh dari Kota Damai, dari Akademi Jianan, orang kadang-kadang akan melihat sosok manusia yang berkedip di dalam hutan lebat. Ada beberapa pohon layu di dalam hutan bersama dengan beberapa bunga dan rumput. Udaranya juga sangat segar. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri menghadap angin di puncak gunung. Angin liar yang bertiup tidak mampu membuat pakaian dari sosok manusia ini berkibar sedikit pun. 10 orang plus diam-diam berdiri saat angin menderu menerpa wajah mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang bergerak karena ini. Mereka semua berdiri dengan tenang. Aura tekanan samar yang dipancarkan menyebabkan puncak gunung menjadi benar-benar sunyi. Seorang pemuda berjubah hitam berdiri di tempat pemimpin. Matanya tertutup sementara tangannya diletakkan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, telinganya tiba-tiba bergerak dan dia dengan samar berkata, mereka ada di sini. Mereka akhirnya di sini. Lebih dari 10 bintik hitam tiba-tiba muncul di cakrawala tidak lama setelah suara Xiao Yan terdengar. Hanya dalam beberapa kedipan, bintik-bintik hitam ini berubah menjadi sosok manusia yang bergegas. Mereka hanya secara bertahap mengurangi kecepatan mereka ketika mereka berada tidak jauh dari puncak gunung. Setelah itu, mereka perlahan turun dari langit. Hahaha, Kepala Xiao. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu masih baik-baik saja? 10 sosok manusia plus bergegas turun. Pemimpin, yang tertawa terbahak-bahak adalah pria kuat dengan tubuh bagian atas telanjang yang memancarkan keganasan. Kekuatan Chief Tai tidak kalah dengan saat itu. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun di wilayah sudut hitam yang memiliki kehadiran yang begitu mengesankan. Xiao Yan memandang kepala geng singa liar ini, Wu Tai,
yang pernah bekerja sama dengannya untuk berurusan dengan Sekte Awan Berkabut, sebelum menangkupkan tangannya. Dia berbicara sambil tersenyum. Cara mengesankan siapa yang bisa dibandingkan dengan Kepala Xiao. Saat ini, siapa di wilayah pojok hitam, yang tidak tahu bahwa kepala suku yang tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh 3 tetua agung dari lembah api iblis, tetapi juga menyebabkan hantu iblis tanah lama tidak dapat kembali. Tes-tes, itu adalah seorang ahli yang merupakan bintang 7 Dousong. Dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya, bahkan ahli seperti itu telah mati di tangan Kepala Xiao. Sepertinya, wilayah pojok hitam, ini kemungkinan akan menjadi milik gerbang Xiao di masa depan, seorang wanita cantik berpakaian merah di sampingnya, yang memancarkan pesona ke seluruh tubuhnya, menutup mulutnya dan tertawa dengan cara menyihir yang indah. Tawa itu mengandung beberapa gairah. Wanita cantik ini tentu saja tidak asing bagi Xiao Yan. Dia adalah kepala gerbang Luosa yang juga pernah bekerja sama dengannya sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang menyembunyikan kejahatan di bawah tubuhnya yang indah ini. Tes-tes, gerbang Xiao saat ini baru didirikan untuk beberapa tahun yang singkat. Padahal sudah sampai tahap ini. Ini benar-benar faksi yang tumbuh paling cepat yang pernah dilihat oleh saya yang lama. Penghargaan Kepala Xiao untuk ini secara alami tidak dapat disangkal. Seorang lelaki tua yang memiliki wajah agak gelap juga tersenyum dan setuju. Kepala Sudan Old Ying benar-benar tahu cara bercanda. Ini semua hanyalah rumor palsu, Xiao Yan sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu kelompok orang ini saat wajahnya menjadi sedikit tegas. Sebuah suara yang tidak terlalu keras terdengar jelas di telinga semua orang, saya pikir semua orang juga harus menyadari niat mengundang semua orang ke sini. Karena semua orang bersedia untuk datang, kalian semua telah mengambil sikap. Di antara mereka yang hadir termasuk teman-teman yang telah bekerja sama dengan Xiao Yan saat itu. Tentu, kalian semua harus tahu karakter saya. Selama masalah ini berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskan semua orang. Petik 2. Kelompok ahli yang diundang segera tersenyum dan menjawab dengan sopan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dengan reputasi Xiao Yan saat ini di dalam wilayah pojok hitam, mereka semua tidak berani meremehkannya. Ini karena mereka juga mengerti dengan jelas bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 6. Nilai bisa membiarkan dia berutang budi kepada mereka cukup besar. Saat ini, lembah api iblis sudah menurun. Di masa depan, kemungkinan akan sulit untuk bersaing dengan gerbang Xiao. Meminjamkan tangan pada saat ini tidak diragukan lagi akan memenangkan bantuan dari Xiao Get. Oleh karena itu, sebagian besar ahli yang hadir tidak butuh banyak waktu untuk berpikir setelah menerima undangan dari gerbang Xiao sebelum mereka dengan cepat bergegas. Semua orang juga harus memahami dengan jelas awal hingga akhir cerita. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis sangat dalam. Han Feng dan aku juga musuh. Karenanya, masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Setiap orang harus mempersiapkan diri, Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala Xiao, kamu dapat yakin. Kesombongan dan keangkuhan yang biasa telah lama merusak pemandangan bagi kita. Hari ini, kita akan meminjam angin dari gerbang Xiao untuk memberi pelajaran kepada para bajingan ini. Betul sekali, Han Feng adalah seorang munafik. Saat itu, dia melukai banyak orang dengan cara yang tidak terlihat. Saya yang lama telah ditikam dari belakang beberapa kali. Petik 2. Xiao Yan menoleh sedikit dan bertukar pandang dengan Xiao Li setelah mendengar suara-suara yang mencari perang salib melawan Demon Flame Valley dan Han Feng. Sebuah senyum melintas di matanya. Orang-orang ini sangat cepat untuk ikut-ikutan. Namun, mereka setidaknya membantu. Dengan bantuan mereka, lembah api iblis kemungkinan besar akan benar-benar tersingkir dari wilayah sudut hitam. Baiklah, ini sudah cukup larut. Ayo mulai bergerak. Xiao Yan melihat ke langit sebelum menyela suara-suara yang mencari perang salib. Setelah itu, dia menoleh dan melambaikan tangannya ke hutan. Seseorang dapat segera mendengar suara gemerincing saat lusinan sosok manusia bergegas keluar dari hutan. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan tetap di udara. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Sepasang sayap tulang sebening kristal memanjang dari punggungnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Melihat aksi Xiao Yan, Xiao Li, dan yang lainnya buru-buru bangkit.
Hanya dokter peri kecil dan Su Qian yang santai dan keren di antara kelompok itu. Kaki mereka menginjak udara kosong dan berjalan. Kemampuan seorang elit Douzong untuk berjalan di udara benar-benar membuat orang lain iri. Ketika Su Mei dan para ahli lainnya melihat dokter peri kecil dan Su Qian berjalan di udara dengan cara ini, hati mereka bergetar hebat. Mereka bertukar tatapan satu sama lain dan diam-diam bergumam, seperti yang diharapkan. Saat ini, ada total 2 ahli kelas Douzong di sisi Xiaoyan. Menambahkan ini ke kekuatan menakutkannya sendiri, yang benar-benar tidak sesuai dengan levelnya, kemungkinan mereka bertiga akan mampu memblokir 3 elit Douzong. Barisan ini, tampaknya lembah api iblis benar-benar selesai. Su Mei dan yang lainnya tidak berani mengendur saat pikiran ini melintas di hati mereka. Mereka buru-buru memanggil sayap Douqi mereka dan bergegas ke langit. Melihat semua orang sudah siap, ekspresi Xiaoyan juga menjadi sedikit kaku. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin, berubah menjadi sosok kabur yang bergegas menuju ke arah lembah api iblis. Sekelompok besar sosok mengikuti dari belakang. Gelombang niat membunuh yang samar menyebar. Lembah api iblis terletak di lembah yang sangat besar di dalam pegunungan di bagian utara, wilayah sudut hitam. Ukuran lembah ini tidak lebih kecil dari sebuah kota. Itu dipenuhi dengan populasi yang besar. Sebagian besar orang adalah anggota eksternal dari Demon Flame Valley. Mereka yang bisa menjadi anggota lembah dalam sebagian besar adalah elit yang dipilih secara khusus dari kelompok sebelumnya. Biasanya, kelompok dalam hanya terdiri dari 10% dari anggota eksternal. Meskipun ini masalahnya, itu masih menyebabkan lembah api iblis dipenuhi orang. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, itu terus berkembang di dalam wilayah pojok hitam. Tentu saja, alasan terbesar untuk ini adalah karena keberadaan hantu setan tanah lama. Memiliki bintang 7 elit Douzong, Demon Flame Valley memiliki modal untuk melawan Black Corner Region. Prasyarat dari ini, bagaimanapun, adalah bahwa Xiao Yan tidak muncul. Dibandingkan dengan arogansi dan sifat suka memerintah di masa lalu, Demon Flame Valley saat ini tidak diragukan lagi memiliki profil yang jauh lebih rendah. Setelah kehilangan beberapa ahli terkuat mereka, kekuatan lembah api iblis di dalam wilayah sudut hitam mengalami kesulitan untuk mendukung sifat jelajah mereka yang tidak takut. Namun, unta yang hampir mati masih lebih besar dari kuda. Terlepas dari bagaimana Demon Flame Valley telah menurun, itu masih memiliki modal yang cukup besar. Meskipun hantu setan tanah lama dan 3 tetua agung telah meninggal, mereka masih mampu bertahan di dalam wilayah sudut hitam, terutama dengan munculnya Han Feng. Dia membiarkan lembah api iblis memulihkan beberapa kekuatan. Seorang elit Douzong memiliki posisi dan pengaruh penting di manapun dia berada. Ini terutama terjadi ketika Douzong ini adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Sejak Han Feng mengambil alih lembah api iblis, dia mengandalkan jaringannya di masa lalu untuk mengikat cukup banyak ahli yang merupakan individu bebas di dalamnya. Wilayah pojok hitam. Selain itu, dia masih mengundang banyak faksi terkenal dari wilayah pojok hitam, dalam skala besar dengan tujuan membentuk aliansi untuk melawan gerbang Xiao yang semakin kuat dan Akademi Jianan. Harus dikatakan bahwa Han Feng di masa lalu memiliki reputasi yang sulit dicocokkan oleh orang biasa di wilayah sudut hitam. Dengan mengeluarkan nama mantan, Pil Emperor, dia pada dasarnya telah menarik banyak orang dengan niat yang berbeda. Bahkan faksi kuat seperti Sekte Kaisar Hitam berhasil diundang olehnya. Harus dikatakan bahwa kegigihan orang ini di wilayah pojok hitam, memang sesuatu yang orang biasa akan kesulitan mencocokkannya. Lembah gunung yang sangat besar tampak seolah-olah telah digali dari gunung. Lingkungan lembah dipenuhi dengan batu hitam pekat dengan kilau seperti emas yang berkedip-kedip di atasnya. Mereka adalah Black Metal Rock, yang sangat tangguh. Bahkan seorang elit Doowang akan kesulitan menghancurkan mereka. Melihat bebatuan hitam pekat, tampaknya kemarahan gunung ini adalah urat mineral. Markas besar Demon Flame Valley terletak di tempat ini. Demon Flame Valley hari ini adalah yang paling hidup selama bertahun-tahun. Penjaga Demon Flame Valley yang penuh sesak memegang senjata mengkilap saat mereka berdiri di pintu masuk lembah. Siapapun yang tidak memiliki kartu undangan atau orang yang berkeliaran tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan antrean panjang terbentuk di pintu masuk lembah. Sementara pintu masuk ke lembah telah turun ke daerah yang bising, tanah terbuka jauh di dalam lembah dipenuhi dengan sejumlah besar ahli dan faksi dengan nama besar dari wilayah sudut hitam.
Han Feng menduduki kursi pemimpin di tengah lapangan terbuka. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia mengamati lapangan terbuka, yang setiap kursinya terisi. Pada saat ini, dia tampaknya telah kembali ke kecemerlangan dan kebanggaan ketika dia menjadi Pil Emperor saat itu. Xiao Yan, dendam antara kamu dan aku akan segera diselesaikan. Pada saat itu, saya pasti akan membuat Anda menyerahkan mantra api kepada saya dengan patuh. Sosok muda melintas di benaknya. Cengkeraman Han Feng pada cangkir tehnya tiba-tiba mengencang. Senyum kejam dan buas melintas di matanya. Sementara Han Feng tertawa galak di dalam hatinya, sekelompok besar tamu yang tidak diinginkan yang dipimpin oleh Xiao Yan tiba-tiba. Pertempuran besar akan segera meletus. Bab 910, Aliansi. Tidak ada satu kursi kosong pun di seluruh lapangan terbuka. Puluhan orang dengan berbagai ukuran hadir, beberapa adalah pria tua dengan rambut putih di atas kepala mereka dan beberapa adalah wanita yang diberkahi dengan baik. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pria muda berusia 30-an. Satu-satunya hal yang sama adalah mereka memancarkan aura ahli dari tubuh mereka. Meskipun mereka duduk dengan tenang, mereka bukan orang yang bisa diremehkan orang lain. Sebagian besar dari mereka yang bisa duduk di tempat ini adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi besar dalam wilayah sudut hitam. Di tempat ini di mana kekuatan dihormati, bahkan pengaturan tempat duduk ditentukan oleh kekuatan. Di sisi kiri dan kanan Han Feng duduk Mo Tianxing dari Sekte Kaisar Hitam dan Ying San Tua yang telah bertarung dengan Xiao Yan untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pada saat ini, mereka berdua telah menutup mata mereka. Mereka mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sikap mereka yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan orang-orang biasa takut memulai percakapan dengan mereka. Dengan kekuatan dua orang ini, tidak ada yang berani menentang mereka duduk di kursi pemimpin. Selain hantu setan tanah lama, yang telah dihancurkan, kemungkinan kedua orang tua ini adalah yang terkuat di dalam wilayah sudut hitam. Tentu saja, ukuran wilayah sudut hitam cukup besar. Tidak ada yang tahu apakah ada iblis tua, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam atau hutan kuno. Bagaimanapun, beberapa ahli sejati di dunia ini selalu suka melakukan hal seperti itu. Di bawah Mo Tianxing dan Old Ying San adalah beberapa pemimpin faksi terkenal di wilayah pojok hitam. Beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Han Feng sementara yang lain tetap netral. Namun, karena pengaruh Han Feng dan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan selain datang dan bergabung dengan apa yang disebut Grand Gathering ini. Selain beberapa ahli dari Demon Flame Valley di samping Han Feng di kursi pemimpin, ada juga beberapa wajah yang dikenalnya. Yang disebut Tetua Emas Perak adalah yang paling dikenal. Kedua orang ini memiliki dendam dengan Xiao Yan karena Han Feng. Itu wajar bahwa mereka sangat bersedia untuk bergabung dengan Demon Flame Valley saat mereka mendapat undangan Han Feng. Mereka mengenal Han Feng dengan sangat baik. Meskipun orang ini kejam dan kejam, dia memang ahli dalam perbaikan obat. Seseorang tidak akan kalah dengan mengikutinya. Selain itu, Han Feng saat ini sudah menjadi Douzong elit dengan kekuatan yang jauh melebihi mereka. Oleh karena itu, kedua orang tua ini tidak menentang untuk tunduk padanya. Sebaliknya, mereka agak gembira bahwa mereka telah menemukan dukungan. Mohon maafkan saya jika ada keterlambatan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini. Han Feng tersenyum dan mengobrol dengan beberapa wajah yang dikenalnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Setelah itu, tatapannya menyapu tanah terbuka, membuka mulutnya, dan sedikit tertawa. Tanah terbuka yang agak bising segera menjadi sunyi ketika mereka mendengar Han Feng membuka mulutnya untuk berbicara. Banyak tatapan beralih ke karakter utama hari ini, Han Feng. Han Feng tampak menikmati menjadi fokus perhatian. Wajahnya membawa senyum. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, alasan utama saya mengundang semua orang ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Saya pikir semua orang harus mengerti bahwa, wilayah pojok hitam, selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Jumlah orang, wilayah pojok hitam, yang telah dibunuh oleh unit penegakan hukum Akademi Jianan setiap tahun bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, kedua belah pihak memang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Saya pikir semua orang yang duduk di sini seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini beberapa waktu lalu. Leluhur iblis tanah lembah api iblis telah dibunuh oleh Akademi Jianan.
Wajah Han Feng agak gelap ketika dia berbicara sampai saat ini. Beberapa ahli dari Demon Flame Valley juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan kemarahan yang gelap dan pekat. Saat ini, Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan memiliki perseteruan darah. Kedua belah pihak ingin menghancurkan yang lain. Semua orang di lapangan terbuka saling bertukar pandang. Wajah mereka sedikit berubah. Mereka memang telah mendengar berita ini. Namun, mereka masih merasa kaget ketika mendengarnya secara pribadi dari Han Feng. Hantu setan tanah lama adalah ahli pamungkas yang berada di kelas bintang 7 Dousong. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tidak memiliki lawan di seluruh wilayah pojok hitam. Tidak disangka, bahwa dia akhirnya dibunuh oleh tangan Akademi Jianan. Tangan Mo Tianxing dan Old Ying San yang tanpa ekspresi dan bertindak acuh tak acuh, juga tanpa sadar gemetar di bawah lengan baju mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ketakutan melintas di mata mereka. Informasi mereka secara alami bahkan lebih tajam daripada faksi biasa. Oleh karena itu, mereka juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tidak terduga bahwa Old Qian dan Old Bai, dua iblis tua ini, bersembunyi di Akademi Dalam. Hantu setan tanah lama ini bisa dikatakan bertabrakan dengan ujung tombak. Namun, dikabarkan bahwa orang tua ini pertama kali terluka parah oleh skill Dou yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan. Jika tidak, dengan kekuatannya, itu pasti tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Old Qian dan Old Bai, sepertinya anak kecil ini bersembunyi sangat dalam. Tangan Mo Tianxing membelai cangkir teh hangat dan bergumam ke diri. Jika bukan karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva, aku yang dulu benar-benar tidak ingin menaruh niatku pada anak kecil itu, orang itu jelas tipe yang bertingkah seperti babi yang tidak berbahaya untuk memakan harimau. Old Ying San juga sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menggunakan suara lembut, yang hanya terdengar olehnya, untuk menghela nafas. Kekuatan Akademi Jianan telah jauh melampaui pemahaman kita. Selain itu, mereka selalu tidak menyukai wilayah pojok hitam. Saat ini, Lembah Api Iblis telah terluka parah oleh mereka. Saya akan mengatakan sesuatu yang mengerikan. Jika mereka menyerang faksi lain yang duduk saat ini, kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, masih ada yang disebut Gerbang Xiao. Pendirinya Xiao Yan adalah seseorang dari Akademi Dalam. Faksi ini jelas bersekongkol dengan Akademi Jianan. Di bawah dukungan Akademi Jianan, kekuatan Gerbang Xiao berkembang pesat. Jika Lembah Api Iblis tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka di masa lalu, kemungkinan anggota Gerbang Xiao akan telah mengganggu di depan semua orang. Suara gelap dan serius Han Feng perlahan bergema di tanah terbuka. Namun, Lembah Api Iblis saat ini dalam kondisi babak belur dan akan mengalami kesulitan bersaing dengan Gerbang Xiao di masa depan. Setelah kehilangan pengekangan Lembah Api Iblis, Gerbang Xiao akan berkembang dengan cepat. Pada saat itu, orang-orang yang akan dirugikan adalah semua orang yang duduk di sini. Han Feng tersenyum tipis dan melanjutkan, tentu saja, jika ada di antara kalian yang berpikir bahwa sekte kalian memiliki seorang ahli yang melebihi kekuatan iblis tanah leluhur atau dapat bersaing dengan setan Qian tua dan Bai tua dari Akademi Dalam, kalian secara alami dapat memilih untuk mengabaikan semua yang saya katakan. Kalau tidak, kamu hanya bisa memilih untuk tunduk pada Gerbang Xiao atau dihancurkan di masa depan. Beberapa kegemparan berhasil diaduk dari kata-kata alarm Han Feng. Gerbang Xiao adalah faksi yang telah bangkit selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar faksi lama tidak ingin menerima faksi baru seperti itu di dalam hati mereka. Meminta mereka untuk tunduk pada faksi seperti itu adalah tugas yang cukup sulit. Bolehkah saya tahu rencana macam apa yang Tuan Han Feng harus hadapi dengan ini? Sesosok manusia tiba-tiba berdiri dan bertanya ketika semua orang gempar. Mata semua orang terfokus pada Han Feng setelah mendengar kata-kata orang ini. Karena Han Feng telah membuka mulutnya, sepertinya ada beberapa masalah yang dia maksud. Siapapun yang bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di wilayah pojok hitam, ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami mengerti bahwa Han Feng tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk memanggil mereka semua ke tempat ini hanya untuk menakut-nakuti mereka. Mo Tianxing dan Old Ying San melirik sosok manusia, dan ejekan melintas di mata mereka. Benar-benar tidak mudah bagi Han Feng untuk membuat pertunjukan ini. Han Feng tersenyum ketika dia melihat tatapan tertuju padanya lagi. Dia pertama-tama secara samar melemparkan pandangan puas ke sosok manusia itu. Setelah itu, dia mengatur pakaiannya,
dan tersenyum ketika dia berkata, dengan kekuatan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao, sepertinya tidak ada satu faksi pun di wilayah sudut hitam yang mampu bersaing dengan mereka sendirian. Oleh karena itu, untuk melindungi keselamatan seseorang, seseorang harus meninggalkan prasangka apapun dan membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama-sama. Sebuah aliansi. Sebagian besar orang yang hadir memahami niat Han Feng setelah mendengar kalimat ini. Semua orang tahu bahwa Lembah Api Iblis memiliki perseteruan darah dengan Akademi Jianan serta Gerbang Xiao. Saat ini, Lembah Api Iblis benar-benar babak belur. Jika pihak lain meluncurkan kampanye dan serangan, kemungkinan Lembah Api Iblis akan tersingkir dari wilayah sudut hitam. Namun, jika Demon Flame Valley bergabung dengan banyak faksi di wilayah pojok hitam, itu berarti lebih dari setengah wilayah pojok hitam akan bergabung bersama. Kemungkinan bahkan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao tidak akan berani gegabah. Pemimpin Sekte Mo dan Old Ying San setuju dengan masalah pembentukan aliansi. Ini juga memberikan perlindungan terbesar bagi semua orang. Lagi pula, siapa yang tidak akan takut di masa depan dengan Xiao Get memandang dengan mengancam di samping. Han Feng berbicara dengan suara samar saat dia melihat ke tanah terbuka yang menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan beralih ke Mo Tianxing dan Old Ying San ketika mereka mendengar ini. Kedua orang ini memiliki reputasi besar dalam wilayah sudut hitam. Terlebih lagi, mereka berdua adalah Douzong elit sejati. Jika keduanya menyetujui aliansi ini, kekuatan aliansi ini kemungkinan akan agak menakutkan. Dengan demikian, mereka benar-benar tidak perlu takut dengan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Tentu saja, hal-hal dapat diatur sedemikian rupa, tetapi mereka yang duduk bukanlah orang biasa. Akan sulit untuk mencapai tahap ini tanpa memiliki beberapa taktik. Wilayah sudut hitam, kacau dan terbagi. Bahkan mereka yang duduk mungkin minum dan bersenang-senang sekarang hanya untuk berbalik dan memimpin orang-orang mereka untuk menghancurkan seluruh faksi orang lain. Tidak ada yang saling menyerahkan. Bisakah aliansi dibentuk dengan cara ini? Haruskah itu disebut aliansi konflik internal? Atau mungkin aliansi fratricide? Terlebih lagi, karena itu adalah aliansi, pasti ada ketua aliansi. Orang untuk posisi komandan ini sangat sulit untuk dipilih. Lagi pula, siapa yang tidak mau mengambilnya? Masalah aliansi hanya saranku. Apakah itu berhasil atau tidak tergantung pada semua orang di sini. Han Feng bermain dengan cangkir teh di tangannya dan dengan lembut tertawa, namun, jika Gerbang Xiao benar-benar datang mencari kekuasaan, akan lebih baik jika semua orang dengan cepat menyerah dan tunduk jika mereka tidak ingin mati. Jumlah orang berubah setelah kata-kata Han Feng terdengar. Alis mereka merajut. Ekspansi Xiao Get sangat cepat. Ini memang menjadi duri di hati banyak orang. Namun, mereka tidak memiliki keinginan jika mereka diminta untuk melawan Xiao Yan sekarang. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan kuat Xiao Yan yang ditampilkan di depan mereka. Tepuk tangan. Sementara semua orang mempertimbangkan trade-off, tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Segera, tawa yang jelas ditransmisikan ke semua orang. Kepala Han benar-benar memahami zaman. Menurut apa yang Anda katakan, bukankah saat ini Anda tidak membuat semua orang berlutut dan menyerah sekarang? Tawa yang tiba-tiba membuat semua orang merasa terkejut. Mereka segera menoleh dan mata mereka berayun ke arah pintu masuk tanah terbuka. Sekelompok besar orang dengan aura ganas di sekujur tubuh mereka perlahan masuk. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria muda berjubah hitam, yang tersenyum saat dia perlahan masuk. Xiao Yan. Ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam itu, hampir semua orang yang duduk langsung mengenali anak muda yang sangat terkenal ini. Mereka semua mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Teriakan itu membawa kepanikan saat bergema di seluruh area. Pada saat ini, wajah Xiao Yan, yang ditutupi dengan senyum, langsung berubah menjadi ganas dan menyeramkan.